Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Sebelum ke materi, izin memperkenalkan diri. Saya Zulfan Fadira Nur Hakim dari kelas 12 Elektronika Industri 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK atau singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. IPTEK ini berjalan beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dan perkembangan global, khususnya di teknologi digital. IPTEK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan IPTEK juga berupaya untuk menyediakan alternatif teknologi penelitian, pengembangan, dan penerapan dalam dua bidang tersebut. Kini seluruh orang di dunia dapat memanfaatkan produk-produk dari kemajuan dan perkembangan IPTEK. Seperti contohnya mesin otomatis, robot, smartphone yang canggih, dan lain-lain. Berikut ini adalah manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi yang dapat kita jumpai di mana saja. Yang pertama, kehidupan manusia menjadi lebih praktis. Saat ini kita tidak perlu waktu yang lama untuk memesan atau menginginkan sebuah produk, bahkan dari jarak yang sangat jauh, dari luar kabupaten, luar kota maupun luar pulau. Yang kedua, ada ekonomis dan efektif. Kita dapat menghemat waktu, uang, dan biaya, contohnya seperti mesin cuci. Zaman dahulu, warga ataupun masyarakat mencuci dengan cara memakai tangan, sikat, ataupun yang lainnya. Dan tentu saja itu akan memerlukan waktu yang sangat banyak dan akan mengeluarkan energi yang sangat banyak juga. Dengan berjalannya perkembangan teknologi, ada yang namanya mesin cuci, dan kita tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mencuci. Kita hanya perlu untuk pencet-pencet saja dan mesin cuci akan otomatis berjalan. Lalu yang ketiga, menghasilkan keuntungan secara material. Kita bisa mendapatkan penghasilan dari kita membuat sebuah warnet ataupun rental komputer. Zaman dulu kita untuk menulis surat pribadi ataupun surat resmi, kita memerlukan mesin tik, yang dimana mesin tik itu bila kita ada salah kata ataupun ucapan, kita tidak bisa menghapusnya lagi. Tentunya kita harus mengulangi dari awal. Dan secara berkembangnya teknologi, komputer sekarang bisa menulis surat pribadi maupun surat resmi dengan cara yang sangat mudah. Dan tentunya bila ada kesalahan ataupun apa, kita bisa menghapusnya lagi, dan itu akan menjadi lebih rapih hasilnya. Setelah kita selesai mengetik itu, kita bisa langsung mencetaknya dengan cara di print oleh printer. Dan itu menurut saya bisa menjadi ladang usaha bagi semua orang yang mempunyai komputer dan printer. Manfaat yang keempat, mudahnya berkomunikasi tanpa batas. Yang kelima, memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan. Contohnya smartphone. Dulu kita berkomunikasi lewat telepon yang ada kabelnya, dan ada juga yang disebut namanya wartel ataupun warung telepon. Dan itu kita membayar, dan itu tidak bisa dibawa kemana-mana ya.
berbeda dengan zaman sekarang adanya smartphone, kita bisa membawa smartphone itu kemana-mana dan itu sudah bisa didapatkan oleh semua orang. Dengan adanya smartphone ini, kita lebih bisa untuk berkomunikasi, khususnya jarak jauh, dengan cepat. Kita hanya memerlukan sebuah aplikasi, lalu kita chat orang yang akan kita chatting di jauh. Berbeda dengan zaman dahulu ada yang namanya surat menyurat, yang dimana kita mengirimkan surat kepada teman kita ataupun saudara kita yang berbeda kota. Kita mengirimkan surat itu ke kantor pos atau yang lainnya, dan itu memerlukan waktu yang sangat banyak gitu. Memerlukan waktu bisa sampai 2-3 hari. 3 hari belum dia yang menjawab surat itu mengirimnya dengan hal yang sama, dan itu akan memerlukan waktu ya 1 minggu lah. Lalu ada dampak positif dan negatif dari iptek. Untuk dampak positifnya yaitu inovasi dunia pendidikan semakin berkembang. Sekolah ataupun kuliah sekarang menjadi lebih mudah karena untuk pendaftaran sekarang bisa diakses secara online. Hanya dengan memerlukan internet saja kita bisa masuk ke universitas ataupun sekolah yang kita inginkan dengan memasukkan data dan yang lain-lain. Lalu yang kedua ada sistem administrasi pendidikan berkembang. Orang tua atau mahasiswa sekarang tidak perlu repot-repot untuk mendaftarkan sekolah atau pendidikan, langsung datang ke tempatnya atau secara langsung. Dengan berkembangnya iptek, kita hanya bisa mendaftar dari rumah saja dan hanya memerlukan internet. Yang ketiga, munculnya metode pembelajaran baru. Seperti zaman sekarang ini, sekarang lagi marak-maraknya penyakit atau virus COVID, dan tentunya semua orang pun bekerja di rumah, sekolah di rumah, dan ada metode pembelajaran baru seperti yang saya alami, yaitu Google Classroom, meeting, Zoom meeting, dan yang lainnya. Lalu yang keempat ada perpustakaan online atau daring. Sekarang kita tidak perlu untuk membaca langsung ke tempat perpustakaannya tersebut. Sekarang banyak cerita-cerita yang bisa diakses dengan cara internet dan bisa kita baca di online. Lalu ada dampak negatif dari iptek. Yang pertama, pelanggaran hak kekayaan intelektual, yaitu ini banyak sekali dari kalangan siswa, yaitu menyalin informasi dari Google, yang itu yang sangat merugikan karena kita tidak belajar sungguh-sungguh gitu. Kita hanya dapat menyalin informasi ataupun jawaban hanya dari Google dan kita tidak paham. Lalu yang kedua ada kecanduan teknologi. Kecanduan teknologi ini kita ambil contoh dari game. Sekarang maraknya game itu kepada anak kecil yang seharusnya belajar tapi malah main game itu. Lalu yang ketiga ada sarana untuk menyontek. Ya, ini nyambung dari dampak negatif yang pertama. Jadi informasi dari Google itu menjadi sarana untuk menyontek dari tugas di sekolah, ataupun banyak yang lagi ulangan menyontek dari Google. Lalu masih banyak lagi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di bidang tertentu.
dan saya akan memberikan contoh iptek dari bidang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk dampak positifnya, yaitu memberi kemudahan untuk mendapatkan layanan tertentu lewat jarak jauh. Pertama, sekarang banyaknya aplikasi-aplikasi yang dulu tidak ada, seperti Grab. Kita dapat memanfaatkan aplikasi itu dari jarak jauh. Kita hanya dapat menunggu di rumah saja, dan Grab itu ataupun ojek online itu akan datang sendirinya ke rumah. Ataupun kita dapat memesan makanan dengan mudah ataupun lewat jarak jauh. Kita hanya memesan lewat online, lalu makanan itu akan datang sendirinya gitu. Dan itu sekarang lebih mudah lagi dengan pembayaran online ataupun yang lainnya. Dan dari komunikasi sendiri, zaman dulu ya sangat susah untuk berkomunikasi, apalagi untuk komunikasi yang urgent gitu ya. Komunikasi yang urgent itu memerlukan waktu yang sangat lama untuk diinformasikan lagi kepada yang lainnya. Berbeda dengan sekarang, informasi dan komunikasi ini sudah sangat cepat. Kita dapat mengakses hanya beberapa menit saja untuk bisa dilihat banyak orang. Dan tentunya ada dampak negatif dari bidang tersebut, yaitu pelanggaran hak cipta, kejahatan cyber ataupun hacker ya. Dari itu ada juga perjudian, penipuan, dan lain-lain. Itu saja penjelasan dari saya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.